niatnya juga harus ditata dari awal gitu Bu. Kalau udah ditata dari awal, nanti kita bisa terus konsisten untuk bisa ngelakuin kegiatan-kegiatan yang udah kita planning gitu. Agama itu, pendidikan agama itu lebih penting gitu Bu. Jadi nggak cuman duniawi terus, tapi juga harus perlu nilai-nilai agama yang tertanam di diri saya gitu. Gitu ya, kayaknya Iya. lebih paham. Bener, langsung cara cepetnya. Iya. Di Iya. sekolah kayaknya susah masuk, kenapa ya Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rupi Asik. Bersama saya Sari Winarno dan ditemani oleh anak gadis nih. Ayo Mbak, dikenalkan namanya. Halo teman-teman, saya Lintang Putri Pertiwi dari sini. Dari boarding school Dari ya. boarding school, Salah ya. satu boarding school di daerah Sleman ini, Ya, utara. Iya. Jakal ya, masuk Jakal ya? Iya, masuk Jakal. Jakal, tapi antara Jakal dengan Lempong Sari itu soalnya. Iya. Iya kan, bener Iya, ya? bener. Perbatasan. Mbaknya kemarin boarding school berarti asrama? Ya, asrama Bu, selama 2 tahun. Lalu Gitu ya. 1 tahunnya saya memutuskan untuk raju. Oh. Sekolah aja gitu. Ini pas kelas 3-nya. Kelas 12-nya ya. Iya, kelas 12. Kelas 3-nya. Ya. Oh, jadi karena ingin konsen di kelulusan ya. Iya. Karena kalau di boarding school itu juga punya pelajaran sendiri ya. Iya, agendanya ada ngajinya juga. Di ngaji dibarengi pelajaran. Jadi agak sibuk gitu. Oh, sibuk ya kalau boarding school. Berarti sekolah istirahat dulu, ya. Habis itu boarding. Nanti ada pengajian tuh biasanya siang sama malam gitu, sama paginya sebelum sekolah. Iya. Oh gitu. Selesai boarding jam berapa Mbak? Kalau ngaji itu biasanya subuhan, tahajud subuh. Habis itu sampai jam 6 itu baru persiapan sekolah. Habis itu sekolah sampai jam 2. Habis itu ngaji lagi sampai sore. Habis itu sorenya ada kayak bersih-bersih gitu Bu. Lalu nanti maghribnya ngaji lagi sampai malam jam 10-an. Kalau ada tugas sekolah? Tugas sekolah itu biasanya tetap dikerjain di boarding Bu. Oh gitu ya. Seadanya waktu gitu, biasanya sore kan harus ada waktu banget. Belum itu. mencuci baju. Iya. Belum bersih-bersih ya. Termasuk bersih-bersih kasih waktu ya tadi ya. Iya, kalau mencuci baju mungkin ada waktunya ya. Rata-rata ada. katanya ada dalam seminggu berapa kali gitu ya untuk mencuci bajunya. Ada nanti juga dijadwal biasanya Bu. Mesin cuci juga dijadwal gitu. Iya, karena begitu banyaknya anak-anak ya. Iya, benar. Harus gantian juga. Mesin cuci juga tidak sebanyak si anak ini juga ya. Iya, benar Bu. Jadi gantian. Terus tempat menjemurnya juga terbatas ya? Iya, terbatas juga. Kalau ini para akhwatnya banyak, otomatis gantian dong. Harus gantian. Jadi hari Senin ini grup kamar ini gitu atau kelas ini gitu ya. Ya dibagi. Dibagi. Jadi kalau misal bajunya udah kering ya itu harus segera dilempit gitu Bu. Soalnya kan setrika nggak ini? Nggak ada setrika. Nah ini kayak ke sekolah-sekolah di luar negeri nanti yang punya pengalaman sekolah di luar negeri bisa loh nanti berbagi, karena di luar negeri itu terutama Australia itu nggak menyetrika loh. Jadi kering pakai langsung pakai. Mau itu baju kuliah, mau itu hanya kaos itu langsung pakai. Jadi langsung pakai. Jadi ada sih salah satu adik saya yang sekolah di sana sampai S3 itu, dia kembali di sini kembali kebiasaan tidak setrika. Setrika ya gitu. Ngapain sih kaos-kaos disetrika gitu. Iya bener. Ternyata. Oke, sekarang nih mau cerita karena ini ya guys, kita informasikan bahwa Mbak Lintang ini ya. Mbak Lintang Putri atau Mbak Lintang Pertiwi Putri atau gimana nih namanya? Lintang Putri Pertiwi. Oh, kebalik. Lintang Putri Pertiwi. Ini salah satu lulusan terbaik. Alhamdulillah. Ya, tertinggi nilainya nih, nilai rapot ya. Iya, alhamdulillah. Nilai rapot di jurusan IPA. Iya. Boleh dong cerita Mbak, gimana sih supaya untuk adik-adik kelasnya nih ya, terutama yang untuk kelas 10 dan kelas 11 ya, bisa menjadi lulusan terbaik. Ini pasti enggak setahun itu tok dong, pasti selama 3 tahun. 3 tahun ya, kayak gitu. Bisa diceritakan Mbak Lintang
persiapan untuk menjadi lulusan terbaik nih gitu. Jadi biar berlomba-lomba menjadi lulusan terbaik untuk adik-adik kelas 10 dan 11 ya. Atau mungkin adik-adik SMP-nya gitu. Iya, benar. Jadi yang pertama itu yang harus dilakuin adalah mimpi. Kita tuh harus punya mimpi itu ya, Bu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak ada mimpi ya kita nggak bakal bisa ngelakuin apa-apa gitu kan, Bu. Terus yang kedua itu niat gitu, Bu. Kalau misalnya kita udah niat, nah alhasil kita tuh bisa ngelakuin itu tuh dengan sungguh-sungguh gitu, Bu. Ngelakuin target kita. Nah contohnya kalau misal kita punya mimpi nih pengen jadi dokter gitu. Nah niatnya juga harus ditata dari awal gitu, Bu. Kalau udah ditata dari awal, nanti kita bisa terus konsisten untuk bisa ngelakuin kegiatan-kegiatan yang udah kita planning gitu. Itu niat. Terus yang ketiga itu kita tuh harus bisa bersungguh-sungguh dalam menjalani proses itu. Jadi harus menikmati sebuah proses gitu. Kalau misal kita nggak menikmati, ya berantakan gitu. Ya. Iya, jadi nggak usah perlu pikir-pikir pusing dalam ngurusin masa depan. Jadi hidup di masa sekarang aja itu udah penting gitu, Bu. Jadi nggak usah hidup di masa depan atau nggak usah hidup di masa yang lalu. Karena kalau kita hidup di masa lalu, mesti itu ada sebuah penyesalan gitu, Bu. Iya. Kenapa nggak dari dulu sih aku ngelakuin kayak gini gitu? Kenapa nggak dari dulu tuh mimpiku nggak setinggi ini gitu loh? Nggak usah mikirin masa lalu gitu, Bu. Kuncinya gitu. Ya intinya menikmati prosesnya sekarang, udah dijalanin aja. Kalau misal ada susah, sedih itu kan pasti ada ya, Bu ya. Nah itu tinggal dijalanin aja, dinikmati, enjoy itu intinya. Tidak perlu terlalu khawatir dengan masa depan. Iya benar. Pokoknya kita punya planning masa depannya, targetnya ini gitu ya. Ya udah berusaha untuk kesana. Benar, gitu berusaha ya, fokus dengan yang terbaik ya istilahnya. Iya. Gitu. Kalau terlalu khawatir malah nanti itu overthinking karena anak sekarang. Iya. Apa-apa overthinking generasi Z. Benar, betul itu. Saya setuju dengan Mbak Lintang, sepakat sekali. Bahwa ya udah yang sekarang ada jalani aja. Gitu. Iya. Urusan masa depan yang penting kita sudah melakukan yang terbaik ya. Iya benar. Melakukan yang terbaik itu urusan Allah nanti. Gimananya ya kayak gitu. Ini kalau ini kan tadi termasuk yang saya dengar adalah memanage waktu ya. Iya benar, memanage waktu. Otomatis kan karena boarding sangat padat tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lintang. Itu belajarnya gimana Mbak, yang selain kita ngerjain tugas, kita juga ada tugas boarding gitu-gitu ya. Itu kita belajar khususnya untuk supaya menjadi yang terbaik nih gitu, biar nilai rapotnya stabil gitu maunya. Kita kan maunya nilai rapotnya minimal 8 ya. Iya, maunya. KKM berapa Mbak? KKM 80-an insya Allah. 75 ya. 75. Jadi semua mata pelajaran itu 75 ya KKM ya rata-rata ya. Ini Bu, kalau kelas 1 72, kelas 2 73, kelas 3 nanti 75 atau 74 ya. Insya Allah gitu ya, 75 rata-rata ya, 75. Nah itu kan paling enggak kita enggak ingin hanya sekedar KKM gitu ya. Pengennya lebih dari KKM, makanya bener. Ditargetkan mungkin 80. Nah untuk mendapatkan nilai-nilai supaya semua rata paling tidak 80 gitu ya. Itu kan harus benar-benar effortnya lebih, benar. Ini pakai les-les juga ya? Iya pakai les. Itu sekalian cerita ya Bu ya. Oh boleh silakan. Jadi itu sharing lah sama teman-temanmu supaya teman-temanmu mencatat nih sambil menonton mencatat. Jadi dulu sejak SMP itu saya udah les bimbel di luar. Dari kelas 8, kelas 9 sampai kelas 3. Nah, kan karena cita-cita saya tuh SMA-nya tuh pengen di SMA yang bagus lah, SMA yang favorit di Jogja gitu. Tapi alhamdulillah bisa keterima Bu, sebenarnya bisa keterima yang di favorit di Jogja. Namun qadarullahnya itu saya memutuskan untuk di boarding school gitu. Karena merasa lebih disiplin kalau boarding ya. Iya Bu, dan juga saya merasa kalau
pendidikan agama itu lebih penting gitu Bu. Jadi nggak cuman duniawi terus, tapi juga harus perlu nilai-nilai agama yang tertanam di diri saya gitu. Nah, alhasil saya milih di boarding school ini gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang nggak ada penyesalan Bu. Walaupun sebenarnya bisa aja ke sekolah favorit, mungkin yang dimaksud sekolah negeri kali ya. Iya, sekolah negeri. Sekolah negeri Jakarta, sekolah negeri Yogyakarta maksudnya gitu. Bener. Nah, ya setelah saya di SMA ini, berarti kan perjuangan saya tuh harus lebih gitu Bu, daripada teman-teman di SMA yang negeri itu. Dan perjuangannya harus lebih ditingkatkan. Nah, alhasil saya ikut bimbel. Nah, walaupun direwangi untuk keluar dari boarding school, alhamdulillah diizinkan oleh pihak boarding untuk bisa les keluar. Nah, sampai ini Bu, perjuangan saya tuh bener-bener sampai hujan-hujan tuh tetap berangkat gitu Bu. Pakai sepeda listrik itu. Iya, sepeda listrik. Alhamdulillah boleh. Dekat dari rumah tempat bimbelnya? Dari boarding itu sekitar 15 menit. Dari boarding, maaf. Jadi belum pulang ke rumah berarti? Belum, selama kelas 1-2 itu bimbel ya. Pakai sepeda listrik gitu, sampai kehujanan, sampai sepeda saya tuh sampai bunyi itu loh Bu, titit gitu. Soalnya kan kalau kena hujan dia ini ya Bu ya, rusak gitu mungkin mesinnya. Sampai error mesinnya gitu. Ya saya nekatin lah, mau hujan atau apa ya tetap harus berangkat gitu kan. Soalnya saya juga mungkin di sekolah tuh kan tidak bukan fasilitas sih, pelajarannya itu kan mungkin kurang gitu kan menurut saya. Jadi saya harus kurang meresap ya. Mungkin penyampaian gurunya kurang dipahami sama dirimu. Terus Mbak Linta mau tanya sama bu gurunya atau pak gurunya juga sungkan ada sungkan, terus kadang gurunya juga bingung. Jadinya saya ikut bimbel gitu. Tanya-tanya di guru di Jakal Atas. Iya. Jadi lumayan naik ke atas ini berarti sepeda listriknya. Bener juga. Terus habis itu ya dengan bimbel, tapi enggak mesti bimbel Bu. Kalau misalnya pengen rapotnya tinggi juga, belajarnya juga harus belajar untuk mandiri, itu juga harus tetap diperhatiin juga Bu. Nah, terus habis itu saya tuh biasanya belajar kan kalau boarding school kurang waktu ya Bu ya. Jadi waktu saya UTS itu saya belajar dari pagi jam 3, jam 2 itu saya bangun. Habis itu sampai sholat tahajud. Sholat tahajud kan di masjid ya Bu. Di masjid sekolah ya, di masjid lingkungan ya. Nah, itu saya tetap bawa buku lagi buat belajar di masjid itu. Jadi ba'da subuh itu waktu suruk dipergunakan untuk iya, sebelum sambil subuh nunggu itu suruk ya. Sambil nunggu qomat gitu. Maksudnya ini azan subuh. Nunggu qomat itu saya belajar bawa buku. Soalnya ya sampai ya saking kurangnya waktu gitu. Terus alhasil saya belajar. Pokoknya dari dulu tuh emang saya tuh agak perfeksionis gitu loh Bu. Maksudnya kalau misalnya materinya itu belum selesai, saya harus tetap selesaiin gitu Bu. Misal jam 10 itu belum sampai di bab 4 gitu. Nah, paginya harus saya selesaiin sampai bab 10 atau berapa gitu Bu. Pokoknya harus selesai materinya. Ada target. Gitu. Targetnya harus selesai gitu. Terus habis itu juga kalau sorenya itu saya kan les. Nah, di les itu kan nggak cuman KBM ya Bu ya, tapi juga ada yang namanya tambahan belajar gitu Bu. Harus saya sempetin waktunya buat ikut tambahan belajar gitu. Jadi biasanya tuh selesai ngaji jam 3 atau jam 2 itu biasanya saya langsung naik sepeda listrik, habis itu langsung ke les-lesan gitu. Dengan membawa soal-soal yang mungkin belum terpecahkan. Iya, benar. Diskusikan dengan pengajar di tempat les ya. Iya. Memang biasanya kalau pengajar secara private itu lebih enak ya. Lebih langsung kayak anak panah tuh tepat target dia. Iya, benar. Terus cara-caranya juga lebih simpel ya. Iya. Misalnya kalau cara-cara berhitung seperti rumusan ya, kayak matematika, fisika gitu kan, kimia,
pelajaran-pelajaran seperti itu biasanya kalau guru les private ya, terutama yang private itu lebih ini apa tek gitu ya, kayaknya lebih paham. Bener, langsung cara cepetnya. Di sekolah kayaknya susah masuk. Kenapa ya Mbak? Dari dulu tuh sekolah itu pasti gitu Bu. Maksudnya nggak langsung cara cepet, tapi dari awal gitu. Ya karena buku panduannya mungkin ini ya, maksudnya buku-buku yang contoh soal tuh loh Mbak, kan bener. Ada rumusannya itu kayak panjang-panjang gitu, dan kita udah ya yang muda aja ilfil apalagi saya gitu. Saya untuk pelajaran mafia saya sebut matematika, fisika, kimia. Mafia. Udah langsung bener. Udah pusing emang. Dan juga saya heran loh Bu, kayak kenapa dari dulu tuh sekolah nggak langsung cara cepetnya biar siswa tuh langsung seneng silakan belajarnya bicara gitu. Dengan menterinya. Ya Pak Nadiem ya. Tolong Pak, kalau bisa rumusan yang pendek-pendek aja. Kan jadi siswanya langsung paham, habis itu langsung cepet garap gitu ya Bu ya. Jadi nggak usah kayak ribet-ribet rumus banyak, rumus 1, 2, 3, ABC. Iya, karena ngapalin rumus itu susah loh masuknya guys. Terus terang aja nih ya, itu satu rumus, gimana kalau rumusnya ada 100. Bener. Matematika itu banyak rumusnya apalagi fisika. Baca buku paket aja udah pusing gitu. Itu cuma lihat doang. Belum mengerjakan. Tapi kenapa di tempat les-lesan itu lebih simpel dan enak? Ada ngerti perbedaannya nggak Mbak Lintang ini? Ya karena mereka langsung pakai cara cepat, habis itu mereka langsung latihan soal gitu Bu. Jadi nggak cuma materi terus. Jadi materinya di mereka itu satu bab aja cuma 1 jam sampai 1,5 jam. Setelah itu soal terus. Jadi setiap pertemuan, setiap 1 KBM itu ya itu 1 bab gitu Bu. Kalau dibandingin di sekolah ya Bu, 1 bab itu bisa 2 pertemuan, 3 pertemuan gitu kan. 3 hari berarti hitungannya. Iya. 3 hari aja, 1 harinya 2 jam pelajaran. Nah, kalau di bimbel kan cuma 1 jam aja udah cukup gitu. Dan perbedaan lagi sekolah dan bimbel. Ini jadi kita compare ya. Gak apa-apa ya gitu. Jadi kalau di sekolah kenapa kita ngantuk ya? Ada unsur ngantuknya ya? Ada pasti. Iya kan, bener. Maupun itu pelajaran yang mafia tadi ya. Itu kalau agak-agak mulai berkunang-kunang tuh gitu ya. Maksudnya kok rumusannya susah nih gitu ya. Kita sudah mungkin afirmasi negatifnya maksudnya gini, kok panjang rumusnya, susah gitu ya. Jadi udah masuk susah beneran gitu kan. Tapi kalau di tempat les itu ini yang saya rasakan ya dulu, karena saya juga dulu SMA ikut les gitu ya. Itu juga kayaknya kalau tempat les tuh kayak lebih auranya lain gitu ya Mbak ya. Maksudnya gampang ini gitu bener. Ya. Jadi digampangkan, dimudahkan betul. Iya. Karena beda afirmasi nih. Jadi mungkin anak-anak perlu belajar afirmasi juga. Datang ke sekolah harusnya langsung mudah, saya bisa gitu. Bener, iya. Mungkin kalau di bimbel itu kan nyaman ruangannya gitu kan Bu. Gitu ya. Jadi buat otak tuh bisa lancar anaknya gitu. Nggak banyak ya. Anaknya diem-diem. Seruangan tuh paling 6 ya. 15-an iya. Gitu ya. Kurang lebih sebenarnya sama sih sekelas ya. Iya sama. Kurang maksudnya kelas-kelas di SMA pun nggak sebanyak zaman saya dulu. Yang saya tahu tuh sekarang sekelas tuh cuma 25 gitu-gitu ya. Ada 30. Juga yang 20, ada yang mentok-mentok 30. Kalau zaman saya 48 loh satu kelas. Banyak. Itu pun kelasnya misalnya kelas IPA ada 6. Kelas biologi dulu ada kan FIS biologi. Biologi 6 gitu kayak gitu-gitu. Ada deretannya, ada ininya, sebelah-sebelahnya gitu, ABCD-nya. Nah itu makanya kalau di bimbel itu menyenangkannya juga mungkin. Tapi guru di tempat boarding school juga muda-muda. Kalau misalnya dibilang, kalau tempat saya kan dulu memang gurunya senior-senior, sudah berumur ya. Terus kalau di bimbel muda-muda, lebih fresh. Kita nanya kakak lah, mas apa mbak gitu ya. Kita nyebutnya bukan bu guru, pak guru. Jadi itu juga termasuk
keterlibatan secara psikis ya, maksudnya batiniah itu maksudnya. Ya jadi lebih terikat gitu ya Bu, kalau misal gurunya lebih enak muda, gitu nanyanya. lebih zaman now gitu. Kalau ini Mbak Lintang kan gurunya juga muda di boarding Ada school. yang Terus muda, ada yang berumur. oh ada yang muda ada yang berumur juga. Campur. Iya. Terus kalau di tempat les jelas mas-mas sama mbak-mbak ya. Iya Mas. Lebih fresh. Terus kita nanya sebagai kayak kakak adik ya. Iya, jadi lebih rasanya. deket, akrab itu mungkin unsur pengakraban, keikripan. Jadi mungkin guru-guru ini kita pandang sebagai guru ya, orang tua di sekolah. Jadi ada pekewuhnya. Iya, sungkan itu. Ada sungkannya. Tapi kalau di tempat les itu karena yang ngajar lebih muda dan itu seperti kakak adik atau enggak malah kayak temen. Iya, Mbak. Kadang curhat juga Bu kita ke gurunya. Gitu. Pengajar di bimbel. Jadi lebih batinnya lebih terikat gitu. Dia lebih menyenangkan ikatan kalau emosional. Iya. Udah dianggap keluarga sendiri kadang. Oke, kayak gitu. Terus itu tandanya memang straight ya. Iya. Kalau memang mau jadi terbaik. Jadi gini guys, kita kelihatan banget ya effortnya. Kelihatan banget nih auranya gitu ya. Gimana kalau lulusan terbaik ini lagi membagikan pengalaman, lagi share gitu ya, sharing gitu ya. Beda kan ya gitu. Jadi antara lulusan terbaik dengan lulusan kelihatan gitu ya. Kelihatan bahwa memang mind mappingnya jelas ya. Benar, ada mind mappingnya, terus ini target-targetnya saya harus apa, walaupun sudah tidak khawatir dengan masa depan harus apa gitu ya, kayak gitu. Tapi yang penting sekarang tuh dijalani dengan sungguh-sungguh. Iya benar. Seperti itu. Jadi waktunya benar-benar padat. Terus juga gini Bu, alhamdulillah dukungan orang tua saya ada gitu Bu. Jadi kan setiap murid, setiap orang juga perlu ya Bu ya dukungan orang tua gitu. Alhamdulillah mindsetnya bapak saya itu yang penting anak itu pendidikan nomor 1 buat anak gitu. Jadi ayah saya tuh sampai dibantu dirawangi untuk mewah-mewah tuh belakangan gitu Bu. Jadi mau beli mobil, mau beli motor itu belakang, yang penting pendidikan tuh nomor 1 gitu. Ya, biaya pendidikan tuh nomor 1 gitu. Terus juga yang selalu ditanamin ayah saya itu yang penting mindset kamu gitu loh Bu. Mindsetnya masalah make up atau masalah baju itu nomor terakhir gitu. Yang penting otak kamu itu bisa pinter gitu Bu. Kayak Maudy Ayunda atau yang lain-lain. Ini banyak banget ya, kemarin juga kita dengar tuh Maudy juga itu yang jadi ininya panutan tuh. Iya benar. Karena cerdas ya. Saat kamu cerdas, kamu terlihat lebih cantik soalnya. Inner beauty-nya keluar. Dalam. Mau dandan kayak apa? Ini kan tadi membahas tentang make up dan baju ya. Di nomor sekian kan. Memang betul. Mau dandan seperti apa, mau make upmu seperti apa, tapi kalau kamu dari dalamnya tidak memancar, sama aja bohong. Jadi memang harus dalam itu terutama otak bener. Gitu harus benar, terus hati itu juga harus terpancar. Jadi memang berkilaunya itu dari dalam. Benar. Jadi membias dia. Oke nih lanjut ke cita-citanya nih setelah menjadi lulusan terbaik di boarding school. Cita-citanya apa ini? Cita-cita saya cita-cita saya masuk surga insya Allah. Masya Allah, itu cita-cita saya juga. Cita-cita tertinggi adalah masuk jannahnya. Bener. Jawabannya luar biasa ya guys. Di luar saya tuh di luar pikiran saya nih, di luar nalar dan nurul katanya sekarang. Di luar nurul ya bener. Di luar nurul. Iya itu cita-cita semua yang masih hidup di dunia ini. Cita-citanya masuk surga. Itu cita-cita tertinggi tuh. Itu betul itu. Iya gitu. benar. Kedepannya nih yang sebelum surga apa kalau gitu? Cita-cita dunia gitu. Cita-cita dunia ya. Sebelum ke surga kita agak mundur sedikit. Cita-citanya apa nih di dunia? Ini ya. Saya pengen masuk dalam dunia kesehatan Bu. Gitu ya. Jadi dokter. Insya Allah. Amin. Minta doanya juga. Jadi kemarin ini kan UTBK sudah berlangsung kemarin ya. Tapi ini belum selesai UTBK, masih ada yang tanggal 20 ini bulan Mei ini ya. Kita di bulan Mei.
Jadi UTBK itu masih belum berakhir sampai tanggal 20 Mei masih ada loh. Iya benar. Ya, kemarin saya di info anak-anak, masih berlangsung tanggal 20 Mei. Jadi untuk ujian mandirinya ini setelah UTBK selesai ya. Walaupun pendaftaran mandiri ini sudah buka. Sudah buka sejak bulan April kemarin kalau nggak salah ya. Iya, sudah buka. Gitu. Terus ini masih lanjut buat ujian mandiri saya. Nah, masih berjuang di ujian mandiri. Berjuang. UTBK kemarin milih apa kalau boleh tahu? Boleh di-spill dong atau rahasia? Boleh di-spill ya? Boleh. Ini tandanya kalau misalnya kesehatan, fakultas kedokteran dong yang diambil. Iya, fakultas kedokteran. Insya Allah, mudah-mudahan berhasil ya nak. Amin. Ya. Itu skornya tinggi sekali. Iya. Aduh, harus effortnya tinggi juga. Iya, itu meres banget air mata dan keringat. Iya benar Bu. Iya, karena memang kelihatan ya dari perjuangannya dia ini untuk membagi waktu, menimba ilmunya, nggak cukup di sekolah, di tempat lain pun ini masih menimba ilmu juga gitu. Karena memang cita-citanya nih agak premium kalau dibilang. Fakultas kedokteran itu maaf ya, di-spill dong itu grade berapa dan skornya berapa. Ini UGM nih, Iya UGM, soalnya deket Jogja aja. Jadi ya itu. Jadi ini ya guys, untuk warga Jogja dan sekitarnya beruntung Anda mempunyai universitas terbaik ya. UGM. Tapi agak susah. Iya, agak susah. 5 menit lagi. Ya, Mbak dijelaskan dalam waktu 2 menit. Untuk ini saya daftarnya di jurusan kedokteran gigi sama yang kedua keperawatan. Mandirinya juga daftar itu. Memang udah itu kekeh itu. Ya. Luar biasa anak sekarang, anak saya juga gitu, ya itu. Nggak mau bergeser dari psikologi. Maunya itu gitu. Bagus tuh kalau udah punya tujuan gitu ya, jadi jelas mau kemana daripada galau. Iya. Ya kan, gitu bener. Kan bener ya. Iya, tetap fokus lah intinya saya. Iya, oke Mbak Lintang, semoga keterima di Fakultas Kedokteran UGM-nya. Gitu. Terima kasih sudah datang ke Studio Rumpi Asik. Iya. Nanti kalau misalnya ada obrolan yang seru lagi kita panggil lagi. Kita ngobrol-ngobrol asik lagi ya, yang pasti. Dan teman-teman Rumpi Asik yang sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan bangku kuliah, jangan galau, jangan cemas, jangan khawatir untuk masa depan ya tadi. Jangan terlalu khawatir untuk masa depan. Kamu jalani aja deh. Kemarin baru UTBK, sekarang ujian mandiri. Ya mudah-mudahan UTBK-nya keterima. Amin. Jadi ujian mandirinya nggak perlu repot-repot ya. Langsung santai. Gitu. Langsung santai karena sudah mendapatkan universitas dan fakultas yang diinginkan. Yang mau ngobrol-ngobrol juga tentang UTBK atau UM atau apapun untuk mencari kampus, boleh nanti chit-chat di kolom komen Rumpi Asik di YouTube atau juga di FB atau IG ataupun TikTok. Udah deh, sana boleh ngasih info apapun tentang UTBK, UM dan ini kemarin yang SNBP udah lewat ya. Gitu. Tapi untuk SNBP tahun depannya boleh nanti ngasih info ya kayak gitu. Kamu harus begini nggak apa-apa kayak gitu. Oke, pantengin terus ya episode menarik di Rumpi Asik. Feeling fresh with Rumpi Asik.